loving, studying, sharing the word. Kali ini dalam video ini saya ingin berbagi sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang akan menolong anak-anak Tuhan melakukan pelayanan di mana saja dan kapan saja. Saya punya keyakinan bahwa setiap orang percaya esensinya adalah imamat yang rajani, yang mempunyai tanggung jawab untuk melayani. Tidak sekedar pejabat gereja, tetapi semua mereka yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib mempunyai tanggung jawab untuk melayani. Video yang akan saya bahas kali ini adalah pelayanan 4 kuadran. Apa pelayanan 4 kuadran? Pelayanan 4 kuadran adalah pelayanan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan ini adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari teks ini kita bisa melihat bahwa setiap orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Siapa mereka? Mereka bisa disebut adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam konteks sekarang, ini adalah semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka adalah imamat-imamat yang rajani, yang seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil mereka dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaannya, apakah saya bisa? Kepada siapa? Di mana? Bagaimana? Nah, inilah sebetulnya kita memerlukan suatu alat yang namanya perspektif pelayanan 4 kuadran. Saya akan memulai seperti ini. Biasanya kita itu membagi dunia dalam perspektif pelayanan menjadi 2 sisi secara gampangnya, yaitu dunia orang belum percaya dan dunia orang percaya. Nah, pelayanan itu biasanya adalah mengarah dari orang yang belum percaya kepada dunia yang percaya. Apakah itu melalui kesaksian, melalui pemberitaan Injil, melalui traktat, dan melalui yang lain-lain. Tetapi sebenarnya pandangan yang pertama adalah dunia itu dipandang sebagai dunia orang percaya dan dunia orang belum percaya. Memang di sini ada beberapa varian. Contohnya dalam dunia orang belum percaya itu ada dari yang paling ekstrim adalah orang yang tidak mengenal Allah. Lalu orang mengenal Allah dan orang mengenal kekristenan tetapi belum percaya. Nah, dalam dunia orang percaya itu adalah orang yang baru percaya. Mungkin saya bisa mengatakan tingkat selanjutnya adalah remaja-remaja yang mulai aktif, mulai terlibat dalam pelayanan gereja, dan orang yang dewasa rohaninya, mempunyai komitmen dan kedewasaan yang tinggi. Ini merupakan ladang pelayanan yang kita pandang bersama sebagai pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya, baik kepada orang yang belum percaya maupun orang yang telah percaya, dengan berbagai macam varian. Nah, biasanya
pandangan pelayanan hanya mengarah bagaimana membawa orang belum percaya kepada dunia orang percaya. Dan di sini ada titik kosongnya, titik nolnya itu garis tengahnya adalah titik pertobatan. Tetapi sebetulnya ada satu variabel lain, yaitu variabel hubungan. Bagaimana mereka berhubungan dengan kita. Ada yang mereka mempunyai hubungan yang beroposisi, atau mereka yang mensupport kita. Apakah mereka antipati dengan kita, menjauh, agak bermusuhan, radikalnya, tidak senang dengan kita, atau teman-teman yang baik, sahabat, bahkan intim. Nah, sehingga kalau ini kita lihat ada 4 kuadran. Kuadran orang percaya yang memiliki hubungan support, orang percaya yang bahkan kadang-kadang menjadi oposisi, orang belum percaya tetapi hubungannya support, orang belum percaya tetapi menjadi oposisi. Katakanlah sekarang kita punya teman namanya Luna. Dia orang Kristen dan punya hubungan yang baik dengan kita. Lalu kita juga punya teman lain lagi, yaitu Maya. Dia orang Kristen, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi kecewa dengan gereja, kecewa dengan pejabat-pejabat gereja, sehingga dia lebih beroposisi kepada pelayanan. Lalu kita bisa punya teman namanya Kang Guplo. Dia belum percaya. Kadang-kadang dia datang kalau acara Natalan, diundang genduren, jadi sehingga dia mengenal sedikit tentang kekristenan. Namun sebagian besar dunia kita adalah dunia orang belum percaya, namun mempunyai hubungan yang beroposisi. Umpamanya seperti Mbah Mio atau Mbah Din. Nah, teman-teman kita semuanya ini adalah teman-teman yang diberikan oleh Tuhan untuk kita layani. Teman-teman kita ini adalah teman-teman yang berkebutuhan untuk dilayani. Tetapi bentuk pelayanannya itu berbeda-beda. Contoh, untuk Luna, dia orang percaya yang sudah mulai aktif di gereja dan hubungannya baik dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan dia? Nah, kita bisa melakukan pelayanan pemuridan atau pelayanan kemitraan. Maya, teman kita, juga mempunyai kebutuhan untuk dilayani. Dia orang percaya, bahkan dia sudah mengenyam dunia pelayanan, tetapi hubungannya tidak baik, kontras, dan sedikit ada kepahitan, sehingga dia cenderung untuk menjadi oposisi. Maya perlu pelayanan, tetapi pelayanannya adalah pelayanan yang lebih spesifik, adalah pelayanan kanseling. Nah, memang kalau untuk Kang Guplo ini spesifik sekali. Dia seorang teman, orang yang belum percaya, tetapi hubungannya dengan kita support. Dia hubungan dengan kita berteman baik, bersahabat baik, sehingga kita bisa melakukan pelayanan penginjilan. Namun, nah ini kita bisa melakukan pelayanan penginjilan kepada Kang Guplo. Tetapi untuk Mbah Mio umpamanya, Mbah Mio orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan dia boleh dikatakan ateis, tidak mengenal Allah, oposisi, tetapi oposisinya tidak seradikal Mbah Din. Bahkan Mbah Din kenal tentang Kristen. Dia mengenal Yesus sebagai Nabi Isa, dia mengenal Injil, dia mengenal kitab nabi-nabi, tetapi hubungannya dengan orang Kristen oposisi. Nah, orang seperti ini juga membutuhkan pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Mbah Mio dan Mbah Din? Tentu untuk Mbah Mio itu lebih mudah, karena walaupun dia tidak percaya, tetapi oposisinya tidak sekuat Mbah Din, walaupun Mbah Din mengenal kekristenan. Pelayanan yang bisa kita lakukan untuk mereka berdua adalah pelayanan kemurahan. Tujuan pelayanan kemurahan adalah untuk membangun hubungan sehingga Mbah Din dan Mbah Mio itu pindah kuadran.
dari oposisi ke arah support, apapun keadaan rohani mereka. Tetapi kalau hubungan itu bisa terjalin baik, intim, kita bisa melakukan penginjilan. Dengan demikian, seandainya kita bergaul dengan semua teman-teman kita bisa memetakan seperti Luna, seperti Maya, seperti Kang Goplo, atau Mbah Mio, bahkan Mbah Din. Lalu kita tempatkan mereka di kuadran mana, kita rencanakan kebutuhan pelayanannya apa, kita doakan, lalu kita lakukan pelayanan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kita memakai kuadran pelayanan ini, 4 kuadran pelayanan ini, kita bisa melakukan pelayanan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Baik itu untuk Luna, baik untuk Maya, baik untuk Kang Goplo, baik untuk Mbah Mio maupun Mbah Din. Semuanya bisa kita layani kalau kita bisa menempatkan mereka pada kuadran-kuadran tempat mereka. Lalu kita rencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kita doakan untuk Roh Kudus memberikan kesempatan kepada kita. Kita berusaha bersungguh-sungguh supaya Roh Kudus memberikan kepada kita keterbukaan untuk melakukan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Itu yang ingin saya bagikan pada video kali ini, dan saya ingin berbagi untuk hal-hal yang lain berdasarkan pelayanan, firman Tuhan, dan yang lain sebagainya. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.